Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Maharani dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, baik, saya di sini akan membawakan materi tentang akhlak guru terhadap murid, yaitu ada pada kitab Adabul Alim wal Muta'alim pada bab ke-7. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan isi dari kitab Adabul Alim Muta'alim di bab 7. Baiklah, saya akan membacakan Arabnya terlebih dahulu dari kitab ini. Yaitu yang pertama, al-awalu an yaksida bi ta'limihim wa tahzibihim wajhallahi wa nasral ilmi wa ihya asyar'i wa dawama zuhuril haqqi wa humulal batili wa dawama khairil ummah wa bi kasrati ulama iha wa gatina ma sawabihim wa tahsila sawabi man yantahi ilaihi ilmuhu min ba'dihim wa barakatu du'aihim lahu wa tarahumahum alaihi wa duhulahu fi silsilatil ilmi baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bainahum wa addahu fi jumlati muballighi wahyillahi wa ahkamihi ila halqihi fa inna ta'limal ilmi min ahami umurid din wa a'la darajatil mu'minina qala sallallahu alaihi wasallam innallah wa malaikatahu wa ahla samawati wal ar hatta namlati fi juhriha yusalluna ala muallimin nasi al khaira wala amruka mahaza ila mansibun jasimun wa inna nailahu la fauzun azimun Allahumma la tamna'na anil ilmi bimani'in wala ta'u'na anhu bi'aikin wa na'udzu bika min qawatiihim wa mukadiratihi wa munjibati hirmanihi fawatihi. Baiklah, kita masuk ke pembahasan, yaitu atau pengertiannya, yaitu akhlak guru terhadap murid. Dalam bab ini dijelaskan ada 14 macam budi pekerti seorang guru terhadap muridnya. Yang pertama, hendaknya dalam mengajar dan mendidik, mereka mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermaksud untuk menyebarkan ilmu dan mengeksiskan syariat dan mempertahankan kebenaran dan keadilan serta melestarikan kebaikan umat dengan memperbanyak para ilmuwan dan mengharapkan pahala dari orang yang menyelesaikan belajarnya dan mengharapkan barokah doa mereka kepadanya dan kasih agung mereka dan memudahkan masuknya ilmu antara rasulnya dan antara ulama-ulama yang menganggap bahwa seorang guru adalah termasuk orang yang menyampaikan wahyu dan hukum-hukum Allah kepada makhluknya. Sesungguhnya mengajarkan ilmu termasuk perkara yang penting dalam agama dan derajat yang tinggi bagi orang-orang yang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya dan penduduk langit dan bumi, dari bumi sampai semut yang berada di dalam lubangnya, mendoakan kepada orang yang mencari ilmu dan kepada seorang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia.
Nah, demi sifatmu, hayat Allah, ini merupakan suatu bagian yang agung, maka mendapatkannya adalah suatu keuntungan yang besar. Ya Allah, janganlah Engkau menghalangi kami dari ilmu dengan suatu penghalang apapun, dan kami mohon perlindungan-Mu dari perkara-perkara yang memutuskan ilmu dan perkara yang mengotorinya, dan kendala yang menghalanginya dari sisinanya. Lanjut, yang kedua, yaitu hendaknya seorang guru tidak tercegah untuk mengajar muridnya karena tidak ikhlasnya niat muridnya itu. Nah, sesungguhnya bagusnya niat diharapkan dengan barokah ilmu. Nah, sebagian ulama salaf berkata, kami menuntut ilmu karena selain Allah, maka ilmu itu menolak kecuali karena Allah. Dikatakan, makna kaul tersebut adalah bahwasannya ilmu dapat diperoleh dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila niat yang ikhlas disyaratkan ketika mengajar para pemula yang mana mereka sulit untuk ikhlas, maka hal itu menjadi penyebabnya atau menyebabkan hilangnya ilmu itu dari kebanyakan manusia. Nah, akan tetapi seorang guru mengajarkan kepada muridnya atau kepada para pemula dengan niat yang baik-baik secara pelan-pelan, baik ucapan atau perbuatan, dan memberitahu kepadanya bahwa sesungguhnya dengan bagusnya niat, dia akan memperoleh derajat yang tinggi dari ilmu dan amal, dan memperoleh anugerah yang baik, serta memperoleh berbagai macam hikmah dan terangnya hati dan lapangnya dada, dan mendapat kebaikan dan bagusnya keadaan yang lurusnya dan lurusnya ucapan dan tingginya derajat di hari kiamat. Dan seorang guru menumbuhkan rasa senang pada mereka terhadap ilmu dan mencarinya dengan masa yang panjang, dengan menyebutkan apa yang telah Allah berikan kepada para ulama yang berupa derajat yang tinggi. Sesungguhnya mereka adalah pewaris para nabi, dan di atas mimbar dari yang diharapkan para nabi dan syuhada, dan menumbuhkan rasa senang terhadap ilmu, terhadap apa yang telah ditetapkan untuk mewujudkan ilmu, seperti merangkum sesuatu yang mudah dan secukupnya, dengan perkara dunia dengan sebaiknya hati, perkara yang berkaitan dengan dunia, dan perkara yang menyibukkan pikiran, dan memisahkan keprihatinan dengan sebab dunia. Nah, dari pengertian yang sudah saya terangkan tadi atau sudah saya bacakan tadi, nah kesimpulan atau penjelasannya itu adalah yang pertama, mengajar karena Allah dan demi kemaslahatan umat.